Oke, pertempuran di Shiganshina antara militer Marley melawan militer Paradis kini itu sudah mencapai puncak-puncaknya itu. Dari yang jelas nih, semakin memanas. Marley beserta armadanya itu menggempur Paradis dengan bantuan 3 Titan Shifter mereka, yaitu Rainer si Armored Titan, Porco si Jawa Titan, dan juga Big Finger si Car Titan. Nah, di episode saat ini kita dipertemukan yang sebenarnya akan segera dimulai, tapi diawali dengan sebuah tragedi menyedihkan antara 3 saudara. Nah, apakah saja mereka dan siapa saja orang-orang itu? Oke, kita mulai pembahasannya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTP channel. Nah, kali ini kita akan kembali membahas nih mengenai Attack on Titan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang episode terbaru dari Attack on Titan final season part keduanya yang berjudul Two Brothers, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Anito Otouto, atau dalam bahasa Indonesianya yang berjudul Dua Orang Kakak Beradik. Yang mana ini secara berat ini judulnya ini sudah akan menjelaskan apa yang akan menjadi highlight di episode kali ini. Untuk chapternya sendiri sih, episode kali ini mengambil kisah dari chapter ke-119 dengan judul yang sama pula. Di episode sebelumnya, ketika Attack on Titan Eren itu sudah terpojokkan oleh Armored Titan dari Rainer Braun, Jawa Titan Porco, dan secara tiba-tiba saat itu Zeke sudah membantunya adiknya itu dalam wujud besar Titannya untuk melawan para Titan-Titan Marley. Sementara itu di pertempuran yang sama pula, Gabi dan juga Falco yang sebelumnya terdampar di Paradis bertemu lagi dengan Cole, kakak dari Falco. Nah, dalam pertemuan itu, Cole itu mengetahui bahwa adiknya ini sudah terkontaminasi wine yang mengandung cairan tulang punggung dari Zeke Yeager. Nah, saat ini kita tahu nyawa Falco kini dalam bahaya karena jika Zeke mengaktifkan teriakannya lagi, maka adiknya itu akan menjadi Titan. Untuk itulah Gabi dan juga Cole membawa Falco ke Zeke, setidaknya untuk membuat Zeke itu menunda adiknya untuk terkena efek menjadi Titan itu. Kini mereka berpacu dengan waktu nih, karena di saat ini pun Eren dan Zeke pun juga tengah menghadapi pertarungan yang sangat sulit, sehingga besar peluang bagi Zeke untuk menggunakan teriakannya ini sewaktu-waktu. Di pertempuran kali ini, Marley pada akhirnya mengetahui rahasia dari Zeke Yeager, yaitu dia adalah orang yang memiliki darah kerajaan. Jika saja nih Zeke berkontak dengan Eren yang memiliki kekuatan Founding Titan di dalamnya itu, maka bukan tidak mungkin Eren akan menggunakan kekuatan Founding Titan yang ia miliki untuk Rumbling. Dan kita tahu ini adalah seperti yang menjadi ketakutan dunia yang dikatakan oleh Wiley Cyber dalam pidatonya saat itu. Untuk inilah target dari misi ini berubah dari sekedar hanya mematikan si Founding Titan menjadi mencegah Eren dan Zeke untuk berkontak sekaligus. Zeke yang sebelumnya telah ditembak jatuh oleh Komandan Magad di Call Titan Big Finger kini terjatuh tepat di gerbang depan distrik Shiganshina, tepat di depan mata Eren tentunya. Nah, tetapi untungnya nih, atau mungkin juga sayangnya bagi Marley, Zeke ini belumlah mati. Untuk mencapai ke Zeke, kini yang Eren lakukan tinggal berjalan maju melewati sebuah jalan lurus saja. Dan kita tahu bahwa melihat Eren dan Zeke semakin mendekat, ini adalah sebuah pertanda buruk. Dan sehingga Porco dan juga Rainer pun mati-matian bertarung demi menahan Eren dan tidak mencapai Zeke. Begitu juga Eren, ia memberikan perlawanan yang sama sulitnya kepada Rainer dan juga Porco Galliard. Nah, di sini secara tidak sengaja nih Porco itu bersentuhan dengan tubuh Rainer sehingga ia mengakses kembali ingatan dari kakaknya Marcel yang dulu juga mewarisi Jawa Titan seperti dirinya. Ia pada akhirnya mengetahui alasan yang sebenarnya kenapa Rainer lah yang terpilih menjadi Armored Titan. Dan ia terpaksa menunggu selama beberapa tahun lagi sebelum akhirnya mendapatkan kekuatan Titannya sendiri. Nah, ini semua nih karena dahulu Marcel membuat Rainer terlihat jauh lebih baik dan pantas mendapatkan Armored Titan sambil menjatuhkan penilaian Porco di hadapan petinggi militer Marley. Terlepas dari keadaan Rainer yang pada masa kecilnya merupakan kandidat warrior yang paling lemah, dan ini semua ia lakukan agar adiknya Porco tidak mendapatkan takdir mengerikan, yaitu hidupnya yang semakin singkat dengan dibatasi masa hidupnya menjadi 13 tahun saja. Nah, singkatnya nih, Marcel ini mengorbankan Rainer untuk menjadi pewaris Armored Titan agar adiknya Porco tidak memiliki hidup yang singkat sebagai seorang Titan Shifter. Sementara nih, Eren itu mati-matian melawan pertahanan dari Rainer sendiri dan Porco untuk menggapai Zeke, Mikasa, Armin, dan teman-teman lainnya Eren yang lain itu di pasukan pengintai kini terpaksa ikut-ikutan bertarung demi melindungi Eren setelah diminta oleh Armin dan juga Yelena. Karena mereka sebenarnya berpikir nih, jika saja Eren dan Zeke bisa bersentuhan, maka mungkin saja Eren itu bisa menggunakan sebagian kecil kekuatan Rumbling untuk memukul mundur militer Marley yang tengah berjaga di sana.
Di bawah semua anggota militer Paradis yang sebelumnya ditahan karena telah mengkonsumsi cairan belakang Zeke, kini sudah dibebaskan dan membantu pertarungan melawan militer Marley dari bawah, termasuk Komandan Pixis, sang pemimpin Garrison, dan juga Komandan Neil yang pemimpin polisi militer itu. Kita tahu pula nih, pertarungan besar terjadi di atas dan di bawah di Paradis ini. Pada akhirnya Gabi, Cole, dan juga Falco bisa mencapai ke Zeke pula. Cole membawa Falco ke hadapan Zeke, memberitahunya bahwa Falco sudah terkontaminasi oleh cairan tulang belakang Zeke. Nah, terlebih lagi nih, Cole itu sebagai anak diri dan asisten dari Zeke ini sudah sangat mengetahui Zeke yang sebenarnya. Karena sekalipun ia adalah prajurit yang sangat handal dan berbahaya di peperangan, ia tidak akan sampai hati untuk melibatkan anak-anak di dalamnya, apalagi adalah Falco. Dengan begitu juga, setelah melihat segala pertempuran yang sudah terjadi ini, Cole meminta untuk Zeke setidaknya menunda dahulu teriakannya sampai ia dan Falco bisa pergi dari tempat yang lebih aman lagi, yang tidak terpengaruh oleh efek teriakan dari Zeke. Nah, di sini sebenarnya Zeke itu sangat menghormati Cole dan juga Falco, guys. Nah, namun sayangnya nih, Zeke itu pada saat itu juga dalam keadaan yang sangat genting dan sulit untuk mencapai tujuannya. Nah, melihat perlawanan yang diberikan oleh tim Poco, Rainer, dan juga Pig Fingers ini sangat menyusahkan untuk Eren. Dan kini bukan tidak mungkin pula jika Eren juga akan mati karena kekuatan Titannya diambil oleh Rainer. Zeke paham betul nih apa yang dirasakan oleh Colt ini, tapi sayangnya dengan berat hati ia pun terpaksa berteriak untuk memanggil armada Titan yang lebih banyak lagi untuk melawan balik para Titan Marley yang menghalangi Eren dan dirinya itu. Falco pun jelas juga terkena efek dari teriakan Zeke Yeager. Nah, tapi sebelum Falco berubah menjadi Titan nih, Colt pun memeluk Falco agar setidaknya mereka berdua bisa mati bersama nih. Sekalipun Falco sudah berusaha melepaskan diri dari kakaknya itu, dan benar saja nih, Falco itu akhirnya berubah menjadi Titan, dan Cole pun tewas terbakar oleh kilatan perubahan Titan Falco hingga hangus. Nah, di sini nggak cuma Falco yang terkena efeknya, guys, karena semua orang yang terkontaminasi cairan tulang belakang Zeke Yeager juga berubah menjadi Titan, termasuk Komandan Pixis dan Komandan Neil tadi. Kini semua prajurit Paradis yang telah berubah menjadi Titan liar pun menyerang semua militer Marley yang berjaga di sana. Nah, melihat Falco sudah berubah menjadi Titan nih, Zeke pun memerintahkan Titan Falco untuk memakan Rainer yang kini memberikan Eren perlawanan yang paling sengit. Dan benar saja nih, Titan Falco pun menyerang Rainer yang saat itu juga tengah bertarung melawan Titan Eren. Rainer pun dihadapkan pada pertarungan yang berat nih, dimana ia harus menghadapi dua Titan sekaligus, yaitu Eren dan juga Falco, orang yang sangat disayangi pula di Marley. Pertempuran ini jelas semakin sulit bagi Rainer karena ia terpaksa melawan Falco, orang yang paling harapkan untuk bisa jadi penerusnya sebagai Armored Titan. Tapi jika ia menghadapi Falco, maka jelas Eren akan lepas darinya. Sebenarnya guys, Rainer ini tidak masalah jika dimakan oleh Falco karena ia sudah berpikiran sejak lama tentang itu. Nah, melihat kesulitan yang tengah dihadapi oleh Rainer sendiri, Komandan Magad dan juga Pig pun menembaki lagi untuk melumpuhkan Zeke. Dan kini mereka melihat dari atas bahwa Zeke itu sudah mati oleh tembakan kedua mereka. Tapi begitu mereka akan menembak Eren, Mikasa dan Armin datang membantu melawan Cult Titan Pigs untuk Komandan Magad di puncak dinding Maria itu. Di bawah sana, Rainer itu melihat sisa-sisa dari Beast Titan Zeke yang nampaknya sudah berhasil dilumpuhkan. Dan melihat sepertinya pertempuran sudah berakhir, Rainer pun merasa bahwa inilah saatnya pada akhirnya ia bisa memberikan kekuatan Titannya kepada Falco dan membawa Gabi pulang dengan selamat lagi ke Marley. Kita tahu saat itu Rainer pun mengendurkan pertahanannya dengan melunakkan armor di tengkuknya itu. Namun ketika Titan Falco hendak memakannya, secara tiba-tiba Falco pun keluar dari tubuh Titannya dan berkata bahwa ia telah melihat ingatan kakaknya dan kebenaran tentang kenapa malah Rainer yang menjadi Armored Titan dan bukan dirinya. Merasa bahwa dirinya masih lebih pantas daripada Rainer, ia pun berjalan menuju ke Titan Falco itu dan hendak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Marcel bertahun-tahun yang lalu. Sekalipun Rainer sudah berteriak untuk meminta Porco untuk berhenti dengan sebuah pengakuan bahwa ia akan selalu lebih baik daripada Rainer, Porco pun mengorbankan dirinya dan dimakan oleh Titan Falco. Dan dengan beginilah Falco adalah pemilik dari Zhao Titan, yaitu Titan yang baru. Nah, saat itu Rainer yang sangat kesal melihat itu pun langsung meninju Eren guna menyelesaikan semua tugas yang tersisa, yaitu menghabisi langsung sang founding Titan. Tapi tanpa terduga nih, Eren pun menggunakan pengerasan kulitnya lagi untuk menahan Rainer, dan dengan begitu Rainer yang mengetahui itu pun menyadari bahwa pertempuran belum berakhir dan mungkin saja akan berakhir sangat-sangat berat. Mengerahkan semua tenaganya yang tersisa untuk menghalangi Eren dengan apapun yang ia bisa lakukan. Tetapi nih, keburu tangannya itu ditempa oleh tombak petir dari Jean dan juga Connie. Nah, saat itu Eren pun berlari meninggalkan Rainer yang tertahan oleh pengerasan tubuh Titannya itu sendiri, dan tepat di hadapannya kini ada Zeke yang ternyata sebelumnya berpura-pura mati demi mencegah Rainer dan militer Marley. Kini Eren dan Zeke pun semakin dekat lagi.
dan Zeke pun mengulurkan tangannya untuk mencapai Eren. Tetapi baru saja mereka akan semakin dekat nih, Gabi yang mengetahui bahaya pun mengambil senapan milik Cole tadi dan menembak kepala Eren hingga terjatuh dan mendarat tepat di hadapan sang kakak nih. Nah, apa yang akan terjadi nih selanjutnya? Sebuah kisah pembuka dari art terakhir Attack on Titan yang semakin berat lagi, yang tentunya semakin tragis dan sangat berkesan. Dimana di sini highlightnya adalah akhir yang tragis dari hubungan 3 saudara kakak beradik di Attack on Titan, yaitu Cole, Falco dari keluarga Grease, Porco dan Marcel sebagai kedua bersaudara Galliard pewaris Jauh Titan, dan tentunya juga Eren dan Zeke sebagai kakak beradik kedua Jaeger yang memiliki darah kerajaan di kekuatan Founding Titan. Semua tambahan fakta unik lainnya di episode ini adalah paling terakhir di mana kita bisa melihat wujud Attack on Titan dari Eren Yeager yang sudah semakin ikonik bagi kita selama bertahun-tahun. Tentunya selain melihat kisah tragis dari 3 bersaudara tadi, juga akan semakin berat bagi kita bukan untuk kedepannya menyaksikan Attack on Titan tanpa wujud Titan ikonik milik Eren ini. Guys, siap-siap rambling. Nah, kemudian scene ini berlanjut ke flashback di mana Eren dan Zeke itu bertemu di Marley, berbicara mengenai rencana mereka dan bagaimana ayah mereka itu bisa memperlakukan mereka berdua. Eren juga memahami nih dan nampaknya juga bisa relate dengan penderitaan Zeke, dan sejak saat itulah mereka pun mulai bekerja sama. Eren dan Zeke pun masuk ke dalam patch di mana waktu berjalan jauh lebih lambat daripada seharusnya, di mana kini mereka ada di pusat patch. Bertemu dengan sang pendiri yang ternyata berwujud seorang anak perempuan kecil berpakaian lusuh. Dan dialah Ymir Freeze, ibu dari segala bangsa Eldia. Dan jujur sih, scene transisi maksudnya Eren dan Zeke ke dunia pets ini di sini keren banget. Mengetahui Ymir ada bersama mereka, Zeke pun meminta Eren untuk meminta ke Ymir demi terwujudnya sterilisasi bangsa Eldia. Tapi sayangnya berbeda dari apa yang Zeke harapkan, Eren menolak rencana kakaknya itu dengan alasan bahwa Eren sudah terlahir bebas dan ia berhak menentukan jalannya sendiri. Eren meminta Ymir untuk membantunya, tetapi Ymir hanya melewatinya begitu saja. Nampaknya ini semua karena mereka datang ke tempat ini tanpa memiliki ideologi raja pertama. Dan Zeke sudah memiliki kontrol penuh atas kekuatan Founding Titan sebagai pemilik darah kerajaan. Sebagai buktinya nih, ia bisa menciptakan rantai dari pasir-pasir yang ada di sana. Nah, sekarang nih semua ada pada Eren sebagai pemegang kuncinya, tetapi Eren menolak untuk mengikuti keinginan kakaknya itu. Di sini Zeke tentu aja nggak mau nih, jadi dia bisa mencoba meyakinkan Eren sekali lagi dan mereka pun bersentuhan untuk melihat ingatan Eren. Kira-kira apakah isinya itu dan apakah sesuai harapan dari Zeke sendiri atau enggak? Nah, kita tunggu aja di episode selanjutnya, guys. Nah, itu tadi background kita tentang episode ke-19 dari Attack on Titan season keempat part keduanya ini. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.